Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat, selalu standby di rumah, belajar, mengikuti petunjuk-petunjuk dari guru, tidak keluyuran, agar tetap sehat dan terhindar dari wabah yang sedang uh, merebak di beberapa kota. Baik, kali ini Bapak akan mengajak kalian kembali belajar, tentunya masih menggunakan sistem daring atau jarak jauh, menggunakan Google Classroom. Harapan dari Bapak agar kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan pada kesempatan ini, Bapak akan mengajak kalian semua praktik routing. Ya, seperti pada pertemuan yang lalu sudah Bapak jelaskan apa itu routing. Kita contohkan juga ada satu buah jaringan dengan 3 komputer. 2 komputer A dan B itu segmen sama dan komputer C segmen berbeda. Sehingga komputer A dan B bisa saling berkomunikasi, namun komputer A ke C dan komputer B ke C itu tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian agar bisa ketiga komputer ini bisa berkomunikasi, maka diperlukan alat yang namanya router. Sehingga begitu kita berikan atau kita kasih router, kita set sehingga ketiga komputer A, B, C bisa saling berkomunikasi. Ya baik anak-anak, kalian bisa lihat ini ada 2 topologi. Topologi A ini adalah jaringan atau network yang terdiri dari 3 buah komputer dengan segmen yang berbeda, namun belum ada routernya. Nah ini yang kita sudah ketahui atau sudah pernah dijelaskan bahwa ini A dengan B bisa saling berkomunikasi, namun ke C tidak bisa saling berkomunikasi. Ya, karena segmen C dengan A dan B ini berbeda. Kemudian ini ada topologi B, di mana kita tambahkan router, sehingga ketiga buah komputer ini akhirnya bisa saling berkomunikasi. Nah, bagaimana bisa kita buktikan? Mari kita praktekkan bersama-sama. Dari praktek pertama kita akan buat topologinya seperti topologi A ini. Kemudian setelah kita buktikan, kita masuk ke topologi B, kita buktikan. Baik, kita akan praktekkan sekarang bagaimana membuat satu contoh jaringan yang segmennya berbeda tanpa router. Pertama, kita pilih atau klik ini, kemudian PC, kita pasang PC 2, dan PC yang ketiga. Ini kita ganti dulu namanya. Misalkan kita kasih nama komputer 1 atau komputer A ya. Ini
Yang ini komputer B. Ini komputer C. Kemudian kita ambil atau pasang switch atau hub ya. Kita di sini pilih switch, PT switch. Terus ini dan ini kita rubah namanya. Misalkan kita kasih nama hub lah ya, yang gampang pahami. Kemudian kita pilih kabel. Ini lambang kabel. Kita pasang kabel strength dari switch ke komputer A. Kemudian berikutnya dari switch ke komputer B. Dan dari switch atau hub ke komputer C. Nah, ini topologi jaringan sudah bisa kita buat. Namun ini belum bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena belum ada alamat IP yang kita pasang. Untuk itu kita isikan alamat IP dengan cara klik komputer A ini, pilih desktop, IP configuration. Nah, di sini kita ketikkan alamatnya 192.168, kemudian 10.5. Klik otomatis subnet masknya, kemudian silang. Komputer A sudah kita isi alamat IP, sekarang komputer B dengan cara yang sama. Ini alamatnya 192.10.6. Ini sudah berisi alamat yang B. Sekarang yang komputer C, kita buat alamat dengan segmen yang berbeda. Misalkan 192.168.50.10. Subnet masknya otomatis sama. Karena ini sebenarnya sama-sama alamat IP kelas C. Nah, sekarang kita bisa coba ping dari komputer A ke komputer B. Ya. Pilih di sini run atau command prompt. Ping alamat yang B tadi 192.168.10.6. Enter. Nah, ini reply from. Nah, ini tandanya bisa berkomunikasi atau terhubung. Sekarang kita coba ping dari A ke C. Alamat C adalah 192.168.50.10. Ini contoh ya, jadi alamat IP-nya yang nggak harus seperti ini, hanya contoh saja. Kita coba lihat. Nah, hasilnya berbeda. Di sini request timeout. Kenapa? Ini tandanya tidak terhubung. Karena segmen
atau network ID komputer kelas A, komputer A dengan komputer C itu berbeda. Itu. Begitu juga kita kalau dari komputer B, kita ping ke komputer A itu alamatnya 192.168.10.5. Nah ini sukses ya, atau berhasil. Sekarang dari B ke C, ping 192.168.50.10. Ya, request timeout. Jadi komputer B tidak bisa connect atau berkomunikasi atau berhubungan dengan komputer C. Kenapa? Karena komputer B juga segmennya tidak sama dengan komputer C. Nah, begitu juga sebaliknya dari C ke B juga tidak bisa, dari C ke A juga tidak bisa. Kita contohkan satu saja. Sekarang dari C ke A misalkan. A itu alamatnya ping 192.168.10.5. Ini alamat komputer A. Nah, ini tidak bisa ya. Nah, ini bukti kalau dalam satu jaringan dengan alamat komputer dengan segmen yang berbeda, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi. Atau kita buktikan misalkan dengan ini ya, ini bisa juga dengan tanda surat ini. Nah, ini lambang paket data. Kita kirim misalkan dari komputer A ke komputer B. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sukses ya. Dari komputer B ke komputer A juga sukses, artinya bisa terhubung. Sekarang dari komputer A ke komputer C, valid ya. Itu juga dari komputer B ke C juga valid, artinya tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena A dengan C ini segmennya berbeda. B dengan C juga segmennya berbeda, sedangkan A dengan B ini satu segmen. Ya. Nah, untuk lebih mempermudah kita mengingat IP-nya, bisa kita di sini kasih keterangan ya. Nah, kita klik ini. Di sini misalnya kita kasih keterangan IP, misalnya nomor IP-nya itu maksudnya ya. 192.168 dan 10.5. Nah, subnet masnya 255.255.255.0. Ya, biar kelihatan rapi dan mudah dibaca oleh orang yang akan melihat topologi kita dan masing-masing komputer ini alamatnya berapa gitu, bisa diketahui dari topologi ini atau dari gambar yang kita berikan keterangan alamat IP ini. Untuk juga yang komputer B kita isi juga IP-nya. 192
168 10 6. Subnet masknya 255 255 255 0. Subnet mask ini didapat secara otomatis saat kita mengisikan alamat IP sesuai dengan kelas alamat tersebut. Karena ini adalah 192, berarti kelas alamat IP ini adalah kelas C. Sehingga subnet masknya 255 255 255 0. Nah ini. Kita geser ya, biar tidak nutupin kabel maksudnya. Sekarang yang C juga kita kasih keterangan di sini. IP 192 168 50 10. Nah ini. Jadi ini 192 168 50. Ini merupakan network ID kelas C ini berbeda dengan alamat atau network ID yang di komputer A ini 192 168 10. Sehingga ini karena berbeda network ID-nya dengan ini, maka nggak bisa saling terhubung. Sedangkan kalau yang B ini 192 168.10 ini kan sama dengan A. Sehingga ini satu segmen namanya, atau satu network ID. Sehingga ini bisa saling berkomunikasi. Nah, ini kita lengkapin dulu ya. Subnet mask. Nah, kalau subnet masknya ini sama. Kenapa? Karena masih satu kelas alamat IP ya, masih kelas C. Nah, masalah ini kita sudah pernah pelajari saat pengenalan alamat IP. Ya, kita buat biar rapi dan mudah dibaca atau dipahami. Nah, ini. Nah, inilah bagaimana kita bisa membuat satu buah jaringan dengan alamat IP yang berbeda segmen antara komputer A dengan komputer C dan komputer B dengan komputer C, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Baik, jadi agar bisa dalam satu segmen atau dalam satu jaringan ini dengan segmen yang berbeda antara komputer A dengan komputer C, komputer B dengan komputer C, maka agar komputer C ini bisa saling terhubung dengan A dan B, kita tambahkan alat yang namanya router. Bagaimana caranya? Pertama ini kita putus dulu kabelnya ya. Kita hapus ini dari sini. Kabel kita hapus. Kemudian kita pasang router. Kita cari router. Nah ini router. Kita klik. Nah, sini ada PT router. Saya gunakan PT router. Pasang di sini. Nah kemudian ini kita pasang kembali kabel
menggunakan kabel strength atau kabel lurus dari hub switch ke router. Kita pilih yang fast Ethernet kosong. Kemudian kita hubungkan dulu antara router ini dengan switch. Ya. Ini tadi alamatnya adalah 192.168.10.5. Maka di router ini kita kasih alamat yaitu di interface. Tadi ini kita gunakan interface-nya ya. Kita klik. Nah, di sini kita pasang alamatnya 192.168.10.1 dan subnet masknya. Nah, kenapa 10.1? Ini nanti akan menjadi gateway untuk komputer A dan komputer B, sehingga bisa saling terhubung nantinya. Nah, jangan lupa ini di checklist biar on. Ya. Oke, disilang. Nah, ini sudah kita berikan tadi di interface-nya ke switch ini atau ke hub ini sudah kita berikan alamat gateway untuk kedua komputer ini nanti. Setelah itu baru kita tarik kabel lagi, karena ini dari router ke komputer C, kita gunakan kabel cross atau kabel silang. Ya, dari interface fast Ethernet 1 ke komputer C. Nah, di sini sudah ada alamat 168.50.10. Maka di interface-nya di router ini kita klik kembali, config ya, kemudian di interface-nya ini kita pilih sekarang yang terhubung ke komputer C itu kan di pas Ethernet 1 ini. Maka klik ini, kita isi juga alamat untuk gateway komputer C 192.168.50.1. Klik dan otomatis keluar subnet masknya. Ini juga jangan lupa di on kan di checklist ya. Oke. Sehingga ini sekarang sudah bisa terhubung. Kita cek atau kita buktikan ping dari komputer A ke komputer C. Ya, kita ping dari sini. Kita coba ping. 192.168. Alamat C berarti 50.10. Nah, request timeout. Dan ini sukses bawahnya ya. Kita ulang lagi. Atau kita coba dengan paket data. Apakah bisa? Ya, sukses ya. Kemudian dari B kita kirim paket data ke C. Sukses. Kemudian dari C ke A. Sukses. Dari C ke B juga sukses.
dari A ke B juga sukses. Nah, ini berarti dalam satu jaringan yang segmennya berbeda, agar bisa saling berkomunikasi, maka diperlukan tambahan alat yang namanya router. Dan proses ini disebut dengan istilahnya routing. Nah, demikian ya anak-anakku semuanya, bahwa kita sudah mempraktekkan bagaimana kita membuat jaringan yang tadinya tidak ada routernya. Kita gunakan contoh 3 buah komputer. 2 komputer A dan B kita berikan alamat IP dengan segmen yang sama. Kemudian ditambah 1 komputer C dengan alamat IP dengan segmen yang berbeda. Ternyata tidak bisa saling berkomunikasi. Begitu kita tambahkan 1 router, dan di router tersebut kita kasih alamat masing-masing yang interface ke komputer A dan komputer B melalui switch-nya, kemudian ke komputer C, maka ketiga komputer akhirnya bisa saling berkomunikasi. Nah, demikian praktek kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam mempraktekannya nanti. Dengan pemahaman tentunya pada tayangan video sebelumnya. Selamat praktek, selamat mencoba. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan materi praktek tentang routing statik. Terima kasih.